Indonesia resmi punya bursa perdagangan karbon. Bursa perdagangan ini diklaim jadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Program perdagangan karbon sebetulnya sudah diluncurkan sejak September 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja, kala itu perdagangan ini baru dijual secara lokal. Nah, per 20 Januari kemarin, pemerintah resmi merilis carbon trading ini buat dijual ke luar negeri. Ngomong-ngomong, apa sih carbon trading ini? Secara garis besar, perdagangan karbon itu merupakan mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Nah, bursa karbon ini yang mengatur penjualannya. Penyelenggaranya adalah PT Bursa Efek Indonesia lewat IDX Karbon dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Sistemnya kayak gini, misalnya, perusahaan A mampu menyerap emisi CO2 atau kegiatannya menghasilkan sedikit CO2. Perusahaan atau negara A bisa memperdagangkan kuota atau kredit karbon mereka yang sudah tercatat dalam SRN-PPI. Nantinya, perusahaan atau negara B yang menghasilkan karbon dalam jumlah tinggi bisa membeli kuota atau kredit karbon ini. Dalam praktiknya, ada dua produk yang dijual di Bursa Karbon Indonesia. Pertama, kuota karbon yang dikenal juga dengan PT BAEPU dengan mekanisme cap and trade. Perusahaan yang melebihi batas emisi tertentu dapat membeli unit karbon dari perusahaan lain yang memiliki sisa kuota emisi. Kedua, kredit karbon atau dikenal dengan SPEGRK dengan mekanisme offset market, yaitu sertifikat terhadap upaya pengurangan emisi yang dilakukan perusahaan atau kegiatan tertentu. Kredit karbon ini kemudian diperdagangkan melalui lelang, marketplace, atau negosiasi. Kok Indonesia tiba-tiba ikut jualan? Carbon trading ini juga jadi cara Indonesia untuk mencapai nol emisi karbon atau net zero pada 2060. Sesuai Nationally Determined Contribution atau NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional hingga 2030. Sejak pertama dirilis sampai 17 Januari 2025, volume perdagangan karbon di dalam negeri sudah dibeli 104 entitas pengguna jasa sebanyak 1,13 juta ton CO2 ekuivalen dengan nilai 58,86 miliar rupiah. Sedangkan karbon yang dihasilkan Indonesia pada 2023 saja mencapai 700 juta ton CO2 per tahun. FYI, saat dirilis pada 2023, harga karbon di Indonesia masih sekitar $4,5 AS per ton CO2 ekuivalen. Lebih rendah dibanding harga di Uni Eropa yang mencapai $87,1 AS per ton ekuivalen. Sejauh ini sih, belum ada data yang menunjukkan seberapa efektif bursa karbon di Indonesia. Meski begitu, perdagangan karbon sudah berperan dalam pengurangan emisi karbon di sejumlah negara. Di Uni Eropa salah satunya. Sejak mereka memberlakukan EU ETS pada 2005, regulasi tersebut membantu menurunkan emisi sektor tenaga dan industri hingga 37,3%. Sedangkan di Cina yang memulai China National Carbon Market pada 2021, sudah mencakup lebih dari 2.000 perusahaan penghasil emisi besar, bertanggung jawab terhadap 5,1 miliar ton emisi CO2 per tahun atau lebih dari 40% total emisi CO2 di Cina.